Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitana Burhan dengan nilai sambung 105721-108720 dari kelas HR20C. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perspektif konflik dan penanganan konflik dalam suatu organisasi. Oke, the next materi. Baik, sebelum memasuki materi lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui hal dasar atau hal basic yang harus diketahui dari materi ini, yaitu yang pertama, pengertian. Seperti judul video kali ini, yaitu perspektif konflik dan penanganan konflik dalam suatu organisasi. Dari judul tersebut dapat kita tentukan ada 4 poin penting dari judul tersebut. Yang pertama yaitu perspektif, yang kedua konflik, yang ketiga penanganan, dan yang terakhir adalah organisasi. Baik, di sini kita akan bahas satu persatu dari poin tersebut. Yang pertama, perspektif. Perspektif menurut KBBI adalah suatu sudut pandang. Jadi dapat dikatakan bahwa perspektif adalah sudut pandang suatu individu atau orang-orang tertentu tentang mengenai suatu objek. Yang kedua yaitu konflik. Konflik menurut KBBI adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan. Jadi dapat dikatakan konflik adalah dimulai ketika satu pihak memiliki pandangan yang berbeda dengan pihak lain, dan pihak ini menganggap bahwa pandangan pihak lain itu memiliki pandangan yang negatif sehingga terjadi percekcokan di antara mereka atau konflik di antara mereka. Yang ketiga yaitu yang akan dibahas adalah penanganan. Penanganan menurut KBBI adalah suatu proses atau solusi. Jadi dapat dikatakan bahwa penanganan ini adalah sebuah solusi atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Poin terakhir yang penting dibahas di sini yaitu organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya dua orang atau lebih yang bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, seperti judulnya yaitu perspektif konflik dan penanganan konflik dalam suatu organisasi. Dari judul tersebut ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada dua materi yang berbeda yang bisa dibahas di materi kali ini, yaitu perspektif konflik dan penanganan konflik dalam suatu organisasi, yang dimana kedua hal ini tuh memiliki definisi yang berbeda. Baik, dibahas yang pertama adalah konflik organisasi. Konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi ini adalah adanya dua pihak atau dua anggota dalam suatu organisasi yang memiliki perspektif atau pandangan tentang suatu objek yang berbeda, di mana hal ini bisa menimbulkan kecekcokan di antara mereka berdua. Berbeda dengan konflik perspektif konflik dalam suatu organisasi. Penanganan, yaitu penanganan konflik dalam satu organisasi adalah sebuah proses atau sebuah upaya yang biasa dilakukan oleh leader di satu organisasi atau mungkin anggota-anggota lain yang memiliki kekuatan. Mereka akan melakukan sebuah tindakan untuk menyelesaikan problem. Baik, selain pengertian, pada video kali ini saya juga akan membahas mengenai jenis-jenis konflik. Menurut Badan Yunson, beliau membagi setidaknya ada 4 jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik vertikal, yang kedua konflik horizontal, yang ketiga konflik antar staf lini, dan the last adalah konflik peran. Pertama yaitu kita akan bahas mengenai konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik-konflik yang terjadi di antara tingkat hierarki, di mana tingkat hierarki dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi terbagi atas 4 tingkatan. Yang pertama top management, yang kedua middle management, yang ketiga first line management, dan the last adalah non management. Jadi, konflik vertikal adalah konflik-konflik yang terjadi di antara tingkat hierarki tersebut. Baik, seperti bisa jadi konflik top management akan berkonflik dengan middle management akan berkonflik dengan first line management, dan first line management akan berkonflik dengan non management. Atau bisa jadi non management yang akan berkonflik dengan top management. Oke, kita ambil studi case atau contohnya supaya kita lebih paham lagi. Kita ambil di tingkat hierarki pertama yaitu top management yang berisi tentang CEO, founder, dan lain sebagainya, para petinggi-petinggi suatu organisasi atau suatu perusahaan. Kemudian dia akan berkonflik dengan first line management yang dimana sini terdiri dari pelatih, mandor, dan lain-lain sebagainya. Kita ambil studi case contohnya, misalnya di sini perusahaan menjalankan suatu project. Kemudian pada awalnya kesepakatan proyek tersebut diberi waktu selama 2 bulan. Namun kemudian dari top manajemen ini menginginkan proyek tersebut itu dimajukan waktunya menjadi 1 bulan harus selesai.
Kemudian dari first line management sebenarnya menyanggupi hal tersebut, tetapi dengan persyaratan bahwa gajinya harus dinaikkan 2 kali lipat. Tapi dari top management menganggap bahwa hal itu tidak worth it. Jadi dari top manajemen ini tetap bersikeras bahwa proyek tersebut itu harus diselesaikan selama 1 bulan. Jadi hal ini bisa terjadi konflik di antara top manajemen dengan first line management. Baik, konflik kedua yaitu konflik horizontal. Di mana konflik horizontal ini adalah konflik-konflik yang terjadi di antara tingkat hierarki yang sama. Kita ambil contoh misalnya non-management bagian production division, di mana di sini ada member A dan member B. Di mana member A ini memiliki sifat penganut H-1 dan dia memiliki tugas untuk membuat desain produk. Sedangkan anggota B dia memiliki penganut sistem gercep atau dia akan menyelesaikan tugasnya secepat mungkin dan dia mendapatkan tugas sebagai merealisasikan atau membuat produk tersebut dari hasil desain tersebut. Nah, dari kedua sifat yang berbeda ini maka akan bisa terjadi konflik karena anggota B tidak bisa mengerjakan tugasnya jika member A ini tidak menyelesaikan tugasnya, sedangkan dari kedua sifat member ini pun juga memiliki sifat yang berbeda, makanya bisa terjadi konflik di antara mereka berdua. Konflik yang ketiga yaitu konflik staff lini, di mana konflik staff lini ini adalah konflik yang terjadi di tingkat hierarki yang sama tetapi di berbeda ya divisi. Kita ambil contoh misalnya dia ada di tingkat hierarki middle management, di mana ada divisi pemasaran dan divisi produksi. Divisi pemasaran menganggap bahwa omset penjualan perusahaan ini menurun karena bahan baku yang digunakan oleh divisi produksi itu tidak efektif atau kurang berkualitas, dan ini datanya diambil berdasarkan dari konsumen. Sedangkan dari divisi produksi mengatakan bahwa produk atau bahan baku yang kita gunakan ini sudah sangat berkualitas, sudah sangat memenuhi standar SOP. Mereka menganggap bahwa omset penjualan suatu perusahaan ini menurun karena dari tim pemasaran atau strategi pemasaran yang digunakan tidak efektif atau mereka tidak gencar untuk melakukan pemasaran. Makanya divisi antara divisi pemasaran dengan divisi produksi ini bisa bercekcok karena omset penjualan yang menurun. Terakhir adalah konflik peran. Konflik peran adalah konflik yang seharusnya dikerjakan oleh satu orang. Namun dalam pengimplementasiannya atau dalam pengerjaannya ini dikerjakan oleh 2 orang. Kita ambil contoh seperti di first line management di bagian mandor atau divisi marketing, di mana ada mandor A dan mandor B sama-sama memerintahkan anggotanya C. Mandor A mengatakan bahwa anggota C pada Senin sampai Jumat harus melakukan marketing atau pemasaran di bagian kota Surabaya. Sedangkan mandor B mengatakan bahwa Senin sampai Jumat si C harus memasarkan produk tersebut di Jakarta. Dan jadi anggota C ini tuh bingung gimana yang harus dia kerjakan terlebih dahulu karena ada 2 perintah yang berbeda. Makanya di sini antar mandor ini bisa jadi berkonflik. Materi terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu strategi penanganan konflik dalam suatu organisasi. Menurut riset yang telah saya lakukan, setidaknya ada 5 langkah efektif yang dapat digunakan untuk penanganan konflik dalam suatu organisasi. Yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua diagnosa, yang ketiga menyepakati solusi, yang keempat pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang pertama, pengenalan masalah. Suatu CEO atau suatu leader dalam suatu organisasi harus mengetahui apa akar masalah yang terjadi di dalam organisasinya. Leader ini bisa mengetahui hal tersebut dari mengumpulkan orang-orang yang berkonflik ini. Kemudian menanyakan satu persatu sebenarnya apa perspektif mereka sehingga terjadi konflik di antara mereka tersebut, sehingga terjadi konflik di dalam satu organisasi tersebut. Kemudian diagnosa. Seorang leader setelah mengetahui akar permasalahan, dia bisa melakukan diagnosa sebenarnya langkah apa yang bisa mereka ambil, langkah apa yang bisa diambil untuk penanganan konflik tersebut sehingga mereka tidak salah langkah dalam menangani kasus tersebut. Setelah seorang leader melakukan diagnosa atau telah memiliki setidaknya satu solusi yang dapat menyelesaikan hal tersebut, kemudian seorang leader ini akan mengumpulkan para bawahannya atau staf-staf lainnya, karyawan-karyawan lainnya untuk saling berdiskusi, kemudian menyampaikan bahwa solusi dari seorang leader seperti ini, bagaimana dengan para staf, bagaimana dengan para karyawan, apakah setuju dengan solusi tersebut, atau mungkin dari staf lain ada solusi lain yang bisa menangani konflik tersebut. Kemudian setelah itu akan dicapai satu solusi. Kemudian akan dijalankan bersama-sama pada pelaksanaannya, karena semua karyawan mulai dari top management, middle management, first line management dan lain sebagainya terlibat, maka dalam pelaksanaannya harus pun juga sama-sama
melaksanakan solusi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Seorang leader harus mengevaluasi, melihat apakah solusi tersebut mampu, efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, apakah efektif digunakan, sehingga permasalahan yang sama atau konflik yang sama tidak akan terjadi di masa yang akan datang, atau konflik tersebut bisa dihindari. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.